Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman Bimasena dimanapun Anda berada. Jadi begini sob, saya akan menjelaskan dinamo ya. Ini masalah dinamo yang lama udah nggak dipakai. Begitu mau dinyalain ternyata dinamonya mati gitu kan. Nah, informasi ini penting buat Anda, khususnya para penjahit ya. Dan Anda juga harus mengetahui ada beberapa cara yang penting ini untuk Anda lakukan sebelum dinyalakan atau sebelum dikonek ke listrik. Dinamo itu harus Anda cek ya. Tentunya dengan panbelnya harus dibuka. Terus bagian belakangnya juga harus dibuka ya. Dibuka, dicek. Satu, cek kapasitor, biasanya dia kapasitornya masih bagus apa enggak gitu kan. Terus cek belakang lahernya, rotor laher. Kebanyakan kalau dinamo lama nggak dipakai, begitu dinyalain dia nggak nyala. Itu silakan Anda ikuti caranya agar dinamo itu selamat, nggak kebakar maupun nggak putus lilitan. Rata-rata para penjahit itu kurang mengetahui tentang dinamo yang lama udah nggak dipakai, begitu dinyalain ternyata mati, nggak nyala. Nah, jadi kebanyakan langsung di on, begitu mendengung ya otomatis nggak bisa putar karena karat bagian dalamnya, bagian laharnya itu karat. Jadi gerakan gigi gendengnya itu berat, jadi nggak bisa langsung putar. Kebanyakan kapasitornya yang meleduk, ngebul, berasap gitu kan. Yang kedua, putus pada lilitan. Nah, itu yang semakin berbahaya. Setelah lilitannya putus, baru dinamonya baru kebakar gitu. Lilitannya terbakar habis. Nah, untuk mengantisipasi itu, Anda harus tahu caranya ya sebelum dinyalakan. Maka harus dibuka dulu bagian belakangnya. Terus Anda putar-putar dulu dengan cara tuasnya itu ditekan biar gigi gendeng ikut putar gitu. Baru pulinya diputar searah. Kalau mesin jahit ya arahnya jahit, kalau mesin obras ya arah putarnya obras gitu. Tekan dulu beberapa menit. Setelah ya 2 menit atau 1 menit gitu, yang penting udah bisa putar dan terasa udah enteng tuh, udah enteng, baru bisa di on gitu, baru bisa di start, baru bisa dinyalain dinamonya. Jadi itu biasanya dinamo akan selamat gitu, karena untuk penyimpanan atau dinamo yang nggak dipakai itu ya otomatis laher-lahernya itu berkarat, karatnya ngembang gitu kan, di bagian laher dalam maupun baik di bagian laher depan gitu kan, laher kecil. Nah, silakan Anda praktekkan supaya tidak terjadi dinamo mati secara fatal gitu. Kalau tetap sudah dibantu putar ternyata masih mendengung, itu artinya Anda harus coba ganti kapasitornya dulu. Baru setelah ganti kapasitor tetap mendengung, nah itu tandanya sambungan kapasitor ke lilitan itu udah putus, perlu dibongkar. Itu perlu dibongkar dan perlu disambung ulang. Begitu aja teman-teman ya, mudah-mudahan ini menjadi informasi yang bermanfaat tentunya, dan Anda juga harus tahu ya, walaupun mungkin sekarang masih jahit, nah sewaktu-waktu Anda mungkin ingin berhenti menjahit, nanti kapan-kapan dipakai lagi, nah itu caranya harus Anda ketahui. Yang masih menggunakan dinamo konvensional tentunya ya. Silakan Anda simak baik-baik videonya. Saya akan menjelaskan adalah kendala pada mesin jahit khususnya yang lama nggak dipakai, sudah hampir setahun lebih maupun ya berbulan-bulan lah gitu, off nggak dipakai. Nah, tentunya yang harus Anda perhatikan pertama adalah bagian motor dinamonya ya. Itu Anda jangan langsung dinyalain terlebih dahulu. Yang harus diamankan pertama adalah bagian dinamo, karena nanti kalau dinamonya yang kebakar ataupun mati karena lama nggak dipakai, maka mesin jahitnya nggak berfungsi gitu. Jadi percuma kalau mesin jahit udah dibenerin tapi dinamo nggak nyala, ya nggak bisa dijalankan juga. Nah, untuk mengamankan terlebih dahulu, kita jangan langsung nyalain dinamo, itu nggak boleh. Kalau lama nggak dipakai ini dinamo jangan langsung dinyalain. Kita buka aja dari belakangnya dibuka. Lalu bagian sini ini minimal dikasih minyak maupun stemplet ya, bagian sininya nih, bagian roda minyak nggak apa-apa, stemplet juga nggak apa-apa ya, minimal minyak lah ya, minimal minyak ya, minyak mesin gitu, biar langsung masuk ke jaringan laher, karena kemungkinan besar ini laharnya sudah karat. Nah, untuk langkah pertama kita tetesin minyak dulu bagian laher belakangnya.
seperti ini. Sebelum kita nyalain ya, kita tesin dulu biar aman. Tepat di bagian lahernya. Ini bulatan ini nih. Nah, setelah itu pulinya kita putar-putar dengan cara biar gigi genengnya terbawa muter gitu, lahernya juga aktif ya. Jadi ininya ditekan. Panbel tentunya harus dicopot ya, setelah dicopot. Nah ini tekan, lalu putar-putar arah jahit. Putar-putar kurang lebih 1 menit ya, biar karatnya rontok, minimal karatnya rontok. Nah, kira-kira udah agak lancar nih bagian dalamnya. Kita baru siap connect ke listrik ya. Connect ke listrik, dan biasanya suara pertamanya akan membesar karena memang perubahan karat pada laharnya ya. Dia udah berkembang, udah ngembang, karatnya udah ngembang, jadi tentunya apa ya, kasar, jadi kasar gitu. Kita colokin, konekin listrik dulu. Nah, baru kita coba di start. Nah, di start. Nah, seperti itu teman-teman. Ini cara langkah awal mengaktifkan kembali dinamo setelah lama vakum ya. Jadi kita jangan langsung connect pada listrik. Kita harus tahu caranya dan triknya agar dinamonya selamat gitu. Diamkan beberapa saat ya, kurang lebih 5 menit. Lalu kita coba injak-injak biar lahar depan juga ikut rontok ya. Ikut rontok karatnya maksudnya. Ini udah dipastikan aman, untuk sementara dipastikan aman karena udah kelihatan putarannya juga lancar. Untuk kapasitor sendiri ini tidak bermasalah, kapasitor masih bagus karena begitu dinyalain langsung angkat ya teman ya. Biasanya para pemula ataupun para penjahit yang akan memulai jahit lagi tapi dia nggak tahu triknya ataupun tidak tahu caranya untuk menyalakan awal dari kevakuman itu, harusnya jangan langsung dikonek strum. Kita atur dulu, putar-putar dulu. Makanya banyak sekali dinamo yang mendadak mati ataupun terbakar maupun putus ya. Ini buat teman-teman harus tahu ya posisi-posisinya atau tempat-tempatnya agar dinamo setelah lama nggak dipakai bisa hidup kembali ya. Walaupun kadang-kadang juga ada yang bisa langsung pakai itu pas kebetulan laharnya masih bagus, belum karat ya. Tapi kalau kira-kira udah untuk jaga-jaga agar posisi dinamo selamat tidak mati itu ya begitu tadi caranya. Kita periksa dulu bagian ujung lahar situ, kasih minyak maupun stemplet ya, maksudnya biar meresap ke area lahar gitu kan. Yang cepat sih minyak, kalau lahar nanti kalau stemplet nanti nyusul setelah ini dipastikan betul-betul sudah nyala gitu. Untuk kedepannya teman-teman kalau memang udah off jahit terus ini lama nggak dipakai, yaitu tadi caranya harus betul, jangan langsung dinyalain. Kebanyakan dinamo mati itu begitu, rata-rata setelah lama nggak dipakai langsung mati gitu. Padahal kalau tahu caranya insya Allah selamat gitu ya. Oke, ini adalah masalah dinamo ya, cukup begitu aja. Ini udah selamat.
udah bagus lagi, dinamo udah bagus lagi, tinggal kita bersih-bersihin. Kalau ada kompresor ya disemprot, kalau enggak ya disikat lah yang dikit-dikit gitu kan, yang bulu-bulunya itu. Jadi untuk kedepannya mudah-mudahan ini bisa dibaca ataupun dipahami oleh para penjahit supaya tidak terjadi dinamo mati ketika mau dihidupkan. Awalnya bagus sebelum off ya, terus ataupun lama nggak dipakai, ketika mau dinyalain lagi ternyata nggak bisa nyala. Nah itu caranya gitu, putar-putar terlebih dahulu pulinya dengan cara diinjak dulu gitu kan, maksudnya biar laharnya juga ikut putar gitu. Putar arah jahit, kalau obras ya arahnya obras gitu, kalau jahit ya arahnya jahit. Nah gini beberapa menit ya, setelah itu lepaskan dan langsung connect ke listrik gitu. Kalau tetap nggak mau ngangkat juga, coba Anda ganti kapasitornya juga, karena kapasitor juga berpengaruh ya. Semakin lama dipakai itu akan semakin berkurang kekuatannya ataupun fungsinya gitu. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Sukses selalu buat Anda. Wassalam bimasena.